Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Rumah kecil untuk hati-hati yang hari ini terlalu lelah, berpura-pura baik-baik saja. Kalau malam ini kepalamu masih terlalu ramai, atau dadamu masih terlalu penuh, tapi tidak tahu harus cerita ke siapa, duduklah di sini sebentar. Kecilkan lampu kalau perlu. Tarik dulu selimutmu supaya lebih dekat. Karena malam ini, ada satu surat tengah malam yang mungkin akan menemukan bagian dirimu yang diam-diam sedang retak. Dan kalau kamu merasa tempat ini bisa menjadi rumah untuk kamu pulang malam-malam berikutnya, silahkan subscribe pelan-pelan supaya kita tidak kehilangan saat dunia terasa terlalu bising. Ada orang-orang yang sudah lama pergi, tapi anehnya mereka masih tinggal di kepala kita seperti rumah yang lupa ditutup. Surat malam ini datang dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang ia tulis hanya satu kalimat kecil di bawah suratnya. Tolong, bacakan ini. Karena aku sudah terlalu lelah memendamnya sendirian. Kita mulai ceritanya. Malam ini, hujan turun kecil sekali. Tidak deras, tidak juga benar-benar reda. Seperti seseorang yang ingin menangis, tapi terlalu malu untuk terdengar. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 1:17. Lampu meja menyala redup. Kipas tua di sudut kamar berbunyi pelan. Dan di atas kasur, yang belum juga dipakai tidur, ada satu ponsel yang dari tadi terus menyala mati. Bukan karena ada pesan penting, tapi karena seseorang masih berharap nama itu akan muncul lagi di layar. Padahal sudah lama sekali tidak ada kabar. Sudah lama sekali percakapan terakhir itu selesai tanpa benar-benar selesai. Lucu ya? Kadang yang paling sulit dilupakan bukan orangnya, tapi kebiasaan kecil yang ia tinggalkan. Cara dia tanya, sudah makan belum? Cara dia marah kalau kita tidur terlalu malam. Cara dia selalu bilang hati-hati di waktu pulang. Hal-hal kecil seperti itu, anehnya justru tinggal paling lama di kepala. Dan mungkin itulah alasan kenapa beberapa orang tidak benar-benar pergi. Mereka cuma pindah tempat tinggal. Dari rumah ke ingatan. Aku masih ingat malam terakhir sebelum semuanya berubah. Waktu itu hujan juga turun seperti ini. Kita duduk di warung kecil di pinggir jalan. Lampunya kuning redup. Teh yang panas mulai dingin. Dan kamu
lebih banyak diam daripada biasanya. Aku sempat bertanya, "Kamu capek ya?" Kamu cuma tersenyum kecil. Sekarang aku sadar, mungkin waktu itu kamu sebenarnya sedang berpamitan pelan-pelan. Tapi aku terlalu sibuk percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Karena siapa sih yang menyangka orang yang paling sering bilang aku gak akan pergi, ternyata justru jadi orang yang paling dulu menghilang. Kadang aku juga masih buka chat lama kita. Bukan untuk berharap balikan. Bukan. Aku cuma ingin memastikan kalau semua itu pernah benar-benar terjadi. Karena semakin lama, kenangan rasanya semakin mirip mimpi. Dan aku takut suatu hari nanti aku lupa suara tawamu. Aku takut lupa cara kamu memanggil namaku. Aku takut lupa bahwa dulu pernah ada seseorang yang membuat dunia ini terasa lebih ringan. Sekarang kamar ini masih sama. Masih ada meja kecil di dekat jendela. Masih ada playlist malam yang biasa kita dengarkan. Dan masih ada muka retak yang belum kubuang karena kamu pernah memakainya. Semuanya masih sama. Yang beda cuma kamu sudah tidak ada di dalamnya lagi. Yang anehnya, aku masih sering bicara denganmu di kepala. Waktu lihat jalan favorit kita, waktu dengar lagu yang dulu sering kamu putar, waktu hujan turun tiba-tiba di perjalanan pulang, aku masih refleks, ingin cerita. Seolah-olah di suatu tempat kamu masih mendengarnya. Padahal mungkin sekarang kamu bahkan sudah lupa suara tangisku seperti apa. Ada malam-malam tertentu yang paling berat. Biasanya malam ketika semua orang sudah tidur. Karena di jam-jam seperti itu, tidak ada lagi yang bisa mengalihkan isi kepala. Dan semua kenangan datang duduk satu persatu. Di ujung kasur, di kursi dekat meja, bahkan di balik suara hujan. Mereka datang tanpa permisi. Dan tinggal terus sampai pagi. Aku pernah mencoba menghapus semuanya. Foto, chat, nomor telepon. Tapi lucunya, yang paling sulit dihapus ternyata bukan file-file itu, melainkan harapan kecil bahwa suatu hari kamu akan kembali dan bilang, "Maaf ya, aku salah waktu itu." Aku tahu itu bodoh.
Aku tahu manusia harus belajar melepaskan. Tapi bagaimana cara menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah tumbuh terlalu dalam di dalam kepala kita? Sampai setiap sudut kota terasa pernah menyimpan dirinya. Aku pernah melewati tempat favorit kita sendirian. Warung kecil di ujung sana masih buka. Lagu lama masih diputar pelan. Tapi kursi yang biasanya kamu duduki kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar kalau kehilangan bisa terasa sekeras itu. Bukan karena keramaian yang hilang, tapi karena satu orang tidak ada lagi di tempat yang biasa. Kadang aku iri sama orang-orang yang bisa cepat lupa, yang bisa bilang ya udah, lalu benar-benar selesai. Karena aku tidak seperti itu. Aku terlalu lama membawa orang di kepala. Terlalu lama. Sampai kadang aku lupa bagaimana rasanya hidup tanpa terus mengingat seseorang. Dan yang paling menyakitkan, bukan saat kamu pergi, tapi saat aku sadar aku masih menunggumu. Bahkan setelah semua pintu ditutup, aku masih berharap notif itu datang. Masih berharap namamu muncul. Masih berharap kamu pulang. Padahal sebagian kecil dari diriku tahu, beberapa orang memang cuma datang untuk mengajarkan kehilangan, bukan untuk menetap. Malam ini, aku akhirnya mengerti sesuatu. Mungkin alasan kenapa kamu masih tinggal di kepala bukan karena aku belum move on sepenuhnya, tapi karena saat bersamamu, aku pernah menjadi versi diriku yang paling hidup. Dan setelah kamu pergi, aku juga kehilangan versi diriku yang itu. Aku kehilangan orang yang dulu tertawa lebih lepas, yang tidur lebih nyenyak, yang tidak takut membuka pesan, yang percaya cinta bisa tinggal lebih lama. Jadi ketika aku merindukanmu, mungkin sebenarnya aku juga sedang merindukan diriku sendiri. Di luar, saat ini, hujan sudah mulai reda. Suara motor sesekali terdengar. Lampu jalan yang memantul di kaca jendela kamar. Dan malam pun perlahan bergerak menuju pagi. Seperti semua hal di hidup ini, yang akhirnya akan tetap berjalan, meski ada hati yang tertinggal di belakang. Kalau malam ini kamu masih bisa menyimpan seseorang di kepala, aku cuma mau bilang satu hal kecil. Tak apa. Tidak masalah.
Tidak semua kehilangan harus selesai secepat itu. Terkadang, hati memang butuh waktu lebih panjang untuk membereskan kenangan. Dan tidak semua orang yang gagal kita miliki berarti gagal kita cintai. Karena ada orang-orang yang tetap berharga, meski akhirnya cuma tinggal cerita. Kalau kamu juga punya cerita yang terlalu berat untuk dipendam sendiri, kamu bisa langsung menitipkannya ke surat tengah malam. Siapa tahu, suatu malam nanti, suratmu akan menemani seseorang bertahan hidup. Dan untuk seseorang yang masih tinggal di kepala, semoga dimanapun kamu sekarang, hidup memperlakukanmu dengan lembut. Karena di sini ada seseorang yang diam-diam belajar ikhlas setiap malam. Meski namamu belum benar-benar pergi dari pikirannya. Dan begitulah. Kadang, ada luka yang tidak benar-benar bisa sembuh. Ia hanya belajar hidup pelan-pelan bersama waktu. Terima kasih buat kamu yang sudah menemani surat malam ini sampai selesai. Kalau dadamu masih terasa penuh, tidak apa-apa. Tidak semua kesedihan harus selesai malam ini. Dan kalau kamu juga punya cerita yang terlalu sesak untuk dipendam sendiri, titipkan saja ke surat tengah malam. Siapa tahu, di luar sana ada seseorang yang juga sedang berusaha bertahan dan menemukan dirinya lewat ceritamu. Jangan lupa subscribe supaya rumah kecil ini tetap menyala untuk orang-orang yang pulang larut malam. Sekarang, pelan-pelan kita lepaskan semuanya. Tarik nafas. Dan biarkan malam membawa pergi hal-hal yang sudah terlalu lama kamu genggam sendiri. Selamat malam. Kita bertemu di ujung sunyi berikutnya.